Baik, kita telah membaca tadi, jadi judul pada malam hari ini, memahami kata-kata hikmat Agur bin Yakin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kitab Amsal adalah kitab hikmat atau dalam bahasa Indonesia sehari kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang ditulis oleh Raja Solomon dan juga ditulis oleh Agur di pasal yang ke-30 ini. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari mengenai Amsal ini, ya, kitab Amsal ini memang banyak kali kata-kata yang indah, ya, kata-kata yang bermakna. Tentu ini bisa dikatakan adalah kitab hikmat atau kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan tentu adalah yang true kebijaksanaan itu dan true pengetahuan adalah sebenarnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, saudara, akan kita menemukan di Kolose pasal 2 ayat 3 yang mengatakan, kalau dalam bahasa Inggris lebih mudah kita mengerti, ya, all the treasures of wisdom and knowledge. Nah, ini artinya apa? Harta karun, ya, harta karun hikmat dan pengetahuan itu ada di dalam Yesus Kristus. Itu di Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, ini TB menerjemahkan, sebab di dalam dialah dan tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi artinya Yesus adalah the source of true wisdom and knowledge. Artinya Yesus adalah sumber hikmat sejati dan pengetahuan. Nah, tentu kita orang Kristen sangat senang, ya, membaca kitab Amsal ini karena memberikan pelajaran bagaimana kita harus berhikmat, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kitab Amsal ini dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi orang yang bijak atau orang yang berhikmat. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di para motivator, ya, selalu, ya, ada selalu juga, ya, mengutip-utip, kita mengatakan, ya, kitab Amsal itu di dalam seminar-seminar mereka, ya, harus rajin seperti semut, ya, harus bijak dan sebagainya, ya. Nah, harus tahu pandai memakai waktu dan sebagainya. Nah, mereka selalu mengutip Amsal, ya. Nah, saudara-saudara, orang dunia ini juga, ya, selalu mengagungkan akan kebijaksanaan atau hikmat manusia. Apalagi yang sudah kita pernah bahas itu ada Aristoteles, Socrates, orang-orang bijak, orang-orang yang pandai, kata mengatakan, ya kan? Nah, itu bisa menjadi istilahnya mereka orang dunia ini sangat meninggikan akan wisdom dan juga knowledge, pengetahuan, ya, sebagai the way of life, atau Indonesia mengatakan, ya, filosofi hidup mereka sehari-hari, ya, atau di dalam bahasa yang sering kita dengar, ya, kearifan lokal katanya, ya, ada yang tradisi kan namanya kearifan lokal. Nah, ini adalah semua adalah sumbernya dari dunia atau dari manusia, dari tradisi. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari bahwa belajar wisdom, filsafat itu, ya, boleh-boleh saja. Tetapi kecenderungan orang dunia selalu mengagungkan filsafat manusia, ya, dan tradisi manusia. Mereka tidak tunduk kepada the wisdom of God, adalah hikmatnya Allah. Nah, Paulus, ya, mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 19 mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan the wisdom of man, ya, atau hikmatnya manusia, ya. Beberapa kali dia disebut itu di pasal 1 ayat 19, kemudian ayat 25, 26, dan juga ada ayat 27, ya, kalau tidak salah ada di situ juga, ya, bahwa Tuhan akan menghancurkan, ya, the wisdom of man. Nah, kenapa? Karena wisdom of man itu, ya, tidak bisa membawa manusia kepada kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus.
Mereka tidak tunduk kepada hikmatnya Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan perkataan Agur ini di dalam ayat yang pertama. Ini ayat yang pertama ini kelihatannya ada perbedaan ya antara King James Version, King James Bible. Ayatnya ini saya perhatikan ini TB menerjemahkan itu ya, ada kata ini mengatakan tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenaga. Ini apa yang terjemah PB ini kurang begitu sesuai ya dengan, kalau kita lihat King James ini sangat jelas ya. Ya, coba saudara baca di King James itu mengatakan kan gini, the man speak unto Ithiel, even unto Ithiel and Ukal gitu ya. Kenapa bisa terjemahan oleh TB ini aku berlelah-lelah ya Allah ya. Nah, saudara, saya coba menselidiki, mencek itu arti nama orang yang Agur katakan ini, a man speak unto Ithil. Ithil itu bahasa Ibrani, adalah artinya, ya, yang artinya adalah uh, with me is God. Nah, with me is God katanya. Nah, sedangkan kata ukal, bahasa Ibrani ukal itu atau to eat or to devour atau menelan atau makan gitu loh. Kenapa TB bisa terjemah ini berlelah? Saya tidak begitu paham. Tapi kalau kita perhatikan, ini Agur ini kan mengatakan ya, di dalam King James-nya kan, the man katanya, the man speak unto Ithil, ya, tentu kepada orang namanya Ithil dan juga kepada Ukal gitu ya. Kenapa? Karena ayat 2 mengatakan ya, surely I'm more brutish than any man. Ya, kalau terjemahan TB oke. Aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Ya, kenapa? Sebab saudara perhatikan lagi. Ya, aku lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Ya, I have no understanding of man. Ya, tidak punya pengertian. Ya, juga yang ketiga, juga tidak kupelajari hikmat. Oke, wisdom hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus, the Holy One. Nah, jadi kita bisa petik pelajaran ya dari Agur ini. Ya, Agur ini sebenarnya bukan juga orang yang tidak pintar ya, tapi dia juga sebenarnya adalah orang yang juga berhikmat, saudara-saudara. Kalau Agur ini bukan orang hikmat, tentu Raja Salomo tidak akan menambahkan kata-kata Agur hikmat ini ke dalam pasal 30, saudara ya. Nah, hanya kita bisa lihat sikap karakter dari Agur ini ya, dia begitu rendah hati ya, dia tidak mengakui, tidak mengatakan dirinya adalah orang yang paling pintar, orang yang paling berhikmat, yang punya pengetahuan manusia. Tidak, justru dia mengatakan aku lebih bodoh dari orang lain dan tidak mempunyai pengertian manusia, juga tidak kupelajari hikmat dan juga tidak mempunyai pengetahuan yang maha kudus. Nah, kenapa dia ada nama yang maha kudus ya? Nah, jadi kelihatan dia ini memahami bahwa ada orang yang lebih mungkin berhikmat daripada dia, ya kan? Ada orang yang punya pengetahuan, yang belajar pengetahuan, tapi pengetahuan sembarang pengetahuan, tapi pengetahuan yang maha kudus. Nah, ini ada kata maha kudus ini, tentu ini adalah mengenai pengetahuan yang spiritual ya, bukan hanya yang pengetahuan duniawi aja atau ilmu-ilmu yang ada di dunia ini ya, saudara-saudara, itu jelas sekali. Nah, jadi di sini ya kita melihat bahwa Agur ya, dia mau supaya kita yang mungkin telah belajar pengetahuan, belajar hikmat atau filsafat, ya punya pengetahuan yang banyak, ya tapi kita janganlah ya congkak istilahnya, jangan kita meninggi-ninggikan diri hebat daripada
orang lain, ya. Karena ada orang yang lain lebih hebat daripada kita, kan? Ya, karena itu kita harus, nah istilahnya aku di sini adalah dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, ada pepatah yang sering kita dengar, itu pepatah padi, ya kan? Ini bagus nih pepatah, ya, apa namanya, hikmat yang sederhana, kan, ya kan, mengatakan harus belajar seperti padi, katanya, makin berisi harus makin menunduk. Jangan berisi seperti ilalang. Ya, saudara harus beda-beda, ya. Kalau ilalang kan, dia mau tinggi nih, ya. Tapi kalau ilmu padi kan, makin berisi, makin kita belajar, kita harus, ya, jangan sombong lah. Bisa jangan congkak, saudara-saudara. Nah, kan oleh sebab itu, ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa, ya, hikmat surgawi, ya, hikmat dari Tuhan Yesus yang kita yakini bahwa itu adalah hikmat yang the perfect, yang sempurna dari Tuhan. Itu yang bisa membantu kita, ya, membantu kita orang-orang yang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, beda dengan orang duniawi yang belajar filsafat, filsuf, yang mereka memang ada sedikit kecongkakan diri, ya, bahwa mereka lebih hebat, lebih pandai, ya. Justru kalau kita lihat bahwa kalau kita tunduk kepada kebijakan atau hikmatnya Tuhan, itu akan mempengaruhi hidup kita, ya, pikiran kita, sikap hati kita, motivasi kita, our behavior, tingkah laku kita, ya. Seperti yang Paulus mengatakan di 1 Tesalonika 5:8, kita harus selalu namanya itu dibersihkan hidup kita, kedagingan kita ini, ya, supaya itu akan menjadi kehidupan kita dalam sikap pikiran kita, sikap kita, motivasi kita, behavior kita semakin dimurnikan menjadi orang yang semakin bijak. Belum tentu orang yang punya pengetahuan, punya ilmu filsafat dan pengetahuan dunia ini, justru kadang-kadang mereka bukan orang yang berhikmat. Tapi kalau kita lihat di Mazmur mengatakan, justru mereka bisa menjadi orang yang full dan mengatakan there is no God. Ya kan, orang yang banyak pintar-pintar, cerdas-cerdas, ya. Karena dunia ini, ya, bisa menjadi full. Full itu artinya bodoh. Kenapa? Mengatakan there is no God. Nah, ini orang biasanya kan aktis, ya, yang selalu mau berdebat sama orang-orang Kristen, ya. Kamu harus tunjukkan, buktikan di mana Allah dan sebagainya, ya. Oke? Nah, saudara, kemudian yang kita coba lihat juga, Yesus pernah berkata juga kepada murid-muridnya bahwa orang-orang dunia ini memang lebih cerdas atau cerdas daripada anak-anak terang ini yang dalam mengelola dunia ini. Ya, betul. Ya, kalau kita lihat di Lukas pasal 16 ayat 8. Tapi puji Tuhan, saudara, sebenarnya kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang yang paling berhikmat. Kenapa? Kita menemukan hikmat yang ada dalam Tuhan, yaitu jalan keselamatan yang menuju hidup yang kekal. Karena kita bukan hanya berpikir tentang dunia ini, tapi kita berpikir tentang yang akan datang, hidup yang kekal, hal-hal kekekalan. Ini kita adalah orang yang bijak, ya, orang yang bijak. Oke, kemudian yang kedua kita belajar dari Agur, ya. Agur menyadari bahwa ada Allah yang maha kuasa yang mengendalikan alam ini. Nah, sehingga dia bertanya. Coba saudara perhatikan, dia bertanya, ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapa yang pernah naik ke surga dan turun? Nampaknya dia juga tahu ada surga, gitu, ya. Ada Tuhan, ada Allah yang berdaulat, ya kan? Siapa yang naik? Nggak ada yang pernah naik ke surga. Yang naik ke surga bukan karena dia bisa naik ke surga, justru dia diangkat ke surga. Nah, siapa itu? Enok. Kemudian kita lihat Musa, kemudian kita lihat Elia. Mereka tidak bisa naik ke surga. Nggak ada orang bisa naik ke surga kalau bukan Tuhan yang menjemput mereka bisa naik ke surga, ya kan? Dan siapa yang pernah turun dari surga? Nggak ada, hanya Yesus sendiri
yang datang ke dunia, di mana firman itu menjadi manusia. Dia mengatakan, aku diutus oleh Bapa datang dari surga, gitu kan. Dan dia juga yang bisa naik ke surga waktu dia telah selesai tugasnya melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Langsung dia pulang ke surga. Kemudian Agur mengatakan, siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Nah, Anda bisa lihat mengumpul angin itu pakai genggam kita ya. Bisa tangkap angin ya? Nggak bisa ya. Siapa yang bisa tangkap angin? Nggak ada orang bisa tangkap angin. Kecuali kita pakai angin itu kita beli kompresor ya, isap angin masuk ke dalam tabung gitu ya. Nah, baru bisa. Kalau pakai tangan untuk menggenggam angin itu impossible, nggak mungkin. Tapi hanya dia yang menciptakan angin bisa melakukan itu kan adalah Tuhan. Kemudian siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Membungkus air dengan kain. Siapa? Ya, coba kita praktekkan membungkus air dengan kain, nggak bisa kan? Akhirnya bisa bocor, saudara-saudara, nggak bisa. Ya, kemudian siapakah yang telah menetapkan segala ujung-ujung bumi? Nggak ada, hanya Tuhan yang bisa menetapkan. Kemudian kita, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Nah, ini adalah namanya future prophecy. Misal dari Agur itu tentang siapa? Pribadi Tuhan Yesus Kristus ya. Maka dia mengatakan siapa namanya dan siapa nama anaknya. Ya, tentu dia adalah Bapa, Allah Bapa, kemudian anaknya adalah Yesus Kristus ya. Ya, yang menyatakan dirinya kan. Bapak kan waktu Yesus dibaptis ya, Bapa surgawi kan mengatakan, inilah anakku yang berkenan kepada aku. Dengarlah kan dia kan, waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian di gunung, ya transfiguration itu di mana tubuh Yesus berubah. Kan ada suara kan, Bapa dari surga mengatakan kepada Elia dan Musa, this is my son kan, harus dengar dia. Nah ini my son, Jesus Christ. Nah makanya Agus ini, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu, katanya. Ya. Kemudian yang kelima, ayatnya, semua firman adalah murni ya, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah, jadi yang poin yang kedua tadi, saudara ya, Agur menyadari bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang mengendalikan alam ini ya. Nah, dia bertanya dan tanya, akhirnya jawaban pertanyaan Agur tidak bisa dijawab di dalam perjanjian lama ya. Ini hanya perspektif ya, di mana di perjanjian baru hanya Yesus yang menyatakan dirinya kepada umat Israel bahwa dia diutus oleh Bapa dan dialah Yesus Kristus, the Son of God, the Messiah, gitu ya. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kita lihat yang ketiga ya, bahwa Agur percaya bahwa sabda atau firman Tuhan itu murni. Ya, murni. Dia bagaikan perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Agur mengatakan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, di sini kalau kita perhatikan saudara-saudara, Agur ini percaya bahwa firman Allah, tentu yang tertulis ini yang adalah firman yang murni. Namun, saudara, kalau kita perhatikan kata firman itu ada singular, ya singular itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Every words of God is pure. Ya, di sini mengatakan bahwa yang pertama kalau saya pelajari, words of God itu bisa mengidentifikasikan atau menggambarkan bahwa yang singular itu adalah kepada Yesus Kristus. Is the word of God yang datang dari surga. Kemudian yang kedua, every word yaitu yang tertulis, the pure word ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 12, nah, kita lihat match sekali. Mazmur mengatakan firman Tuhan itu pure, murni ya. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Coba lihat betul enggak? Nah, the words of the Lord are pure words. Ya kita ya. Nah, jadi memang ini dia plural. Dia pakai plural. Ya, kalau di sini kan every words.
Maka every word, ya kan? Pure. God is the every word of God is pure. Oke. Nah, saudara, dia adalah perisai bagi orang-orang berlindung padanya. Maksudnya apa? Sebagai perisai. Oke, the word of God, the living word of God, kita mengatakan Jesus Christ, ya kan? Kalau kita dalam ya datang kepada dia, kita percaya kepada dia, ayat tentu dia akan menjadi perisai bagi kita, melindungi kita. Itu sudah pasti. Tapi kalau firman Tuhan yang tertulis, ya dia akan menjadi juga sebagai perisai bagi kita sebagai senjata Allah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 6 ayat 7 ayat 17 di sana mengatakan bahwa firman Tuhan tertulis adalah senjata perang, topi baja keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah, ya kan? Ya bisa menghibur kita, oh yes, ya menguatkan kita, yes, menuntun hidup kita, yes, dan melawan si jahat itu. Sangat jelas firman Tuhan ini, ya. Yesus saja mengutip ayat firman Tuhan untuk menentang si setan yang mencobai dia. Setan mengutip, Tuhan Yesus juga mengutip. Jadi setan itu pintar licik juga ya. Dia lebih pintar dari kita untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Oke. Nah, kemudian saudara, Agur menyadari, tidak boleh menambah sedikit pun firman yang murni ini. Apakah dengan ide atau dengan opini kita? Tidak boleh katanya di sini ya. Saudara perhatikan. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, ini memang kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang saya juga harus berhati-hati menjelaskan ayat firman Tuhan, nggak boleh tambah dan nggak boleh kurang. Kita harus compare ya, ayat demi ayat supaya kita bisa lihat firman Tuhan itu harus di-compare ayat demi ayat supaya kita tidak salah menerjemahkannya ya. Jadi tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Nah, yang bahayanya ya banyak orang juga bisa menambahin ya sesuai dengan idenya ya, mungkin pakai opininya sendiri. Makanya Petrus mengatakan the private interpretation. Nah, ini juga perlu waspada bagi kita ya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Oke, memang tidak boleh tambah, memang tidak boleh kurang. Nah, ini Agur itu hebat ya. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, kita lihat ada dua hal dia mohon kepada Tuhan ya. Ada dua hal. Ayat 7. Jangan mana coba. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni yang ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, ini memang kehidupan manusia di dunia ini yang sering terjadi. Curang, bohong orang, apalagi di dalam berdagang, ya kan? Nah, kalau berdagang itu zaman-zaman dulu ini, papa saya pernah cerita katanya. Kita ini Tongyin ini jadi dagang di mana-mana, di kampung-kampung ya. Papa saya banyak kali kesal-kesal dengan Tongyin katanya. Kenapa? Jual barang-barang kepada orang-orang Dayak itu ada curangnya. Curang gimana? Ya, 1 kilo dibikinnya menjadi 8 ons. Karena apa? Ada taruh batu di apa namanya magnet itu ya di timbangannya itu. Ya papa saya pernah ceritain ya. Mereka memang begitulah dunia orang-orang dunia ini. Curang katanya. Curang dan bohong ya. Nah, kemudian jangan berikan kepadaku apa? Kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, ini ada dua hal yang terakhir ya, kita pelajari ya. Ini bagian ini ayat yang permohonan Agur ini banyak kali dikutip oleh orang-orang Kristen katanya. Mari kita belajar berdoa seperti Agur. Oh bagus saudara-saudara ya. Tuhan jangan beri aku kaya katanya.
Tapi nyatanya dalam hidupnya mereka selalu mengatakan, Tuhan berkatilah usahaku, Tuhan berkatilah aku, Tuhan berkatilah aku, katanya. Gitu kan? Nah, ya. Nah, saudara, jadi Agur ini mengatakan kepada Tuhan ya, supaya harus jangan curang. Kalau saudara kita berdagang, kita buat sesuatu, jangan bohong, kan begitu ya. Nah, jangan berikan aku kemiskinan, betul ya. Dan juga atau kekayaan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berusaha ya. Kita harus berusaha, itu nggak ada masalah ya, tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab. Nah, hanya di sini kan ini kan hanya doanya, hanya permohonannya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kekayaan, kita mendapatkan kekayaan, itu bisa ada dua hal bisa terjadi. Ya, bahwa karena kekayaan ini ada hubungannya dengan uang. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Ya, kekayaan itu bisa membuat saudara dan saya itu bisa bahagia, yes. Tapi juga kekayaan itu juga bisa buat kita juga hancur kalau kita salah menggunakannya, kan begitu. Nah, kalau kemiskinan, dia mengatakan kalau aku miskin ya bisa mencuri, bisa terjadi itu miskin. Tetapi saudara-saudara, banyak juga orang yang hidup miskin dari keluarga miskin ya, tapi mereka akhirnya bisa berhasil ya. Dalam artinya berhasil menghilangkan kemiskinan karena kerja keras, ya berusaha, ya berusaha dan berusaha. Nah, maka itu Agur di sini mengatakan, Tuhan, ya jangan berikan aku kemiskinan. Kalau kita anak Tuhan, tentu Tuhan tidak akan memberi kita kemiskinan ya. Jadi ini adalah istilahnya tentu hanya memberikan kita makanan kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Coba kalau kita lihat lagi di ayat yang ke 9, supaya kalau aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, itu ada kalimat, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, kalau aku kenyang, nah udah kaya ini kenyang ya. Aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya, marilah kita ya belajar dari sikap pandangan Agur ini. Ya, dari pertama kalau kita lihat, ya dia merendahkan hatinya. Dia bukan orang yang namanya tidak menganggap dirinya hebat, pinter, tapi dia yakin ada orang yang lebih pintar dari dia. Maka itu dia merendahkan hatinya. Oke, kemudian dia menyadari bahwa memang ada Allah yang mau berkuasa, yang mengendalikan alam ini. Ya, dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke surga dan turun dari surga. Jadi ini adalah nubuatan daripada Agur itu, bahwa Tuhanlah yang bisa membawa orang naik ke surga, bukanlah manusia yang bisa naik surga. Dan yang bisa turun dari surga tentu adalah dia, Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menjadi belajar dari Agur supaya kita boleh mengaplikasikan ya hikmatnya Agur ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa.